Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Clove Hitch Killer tahun 2018. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan sebuah keluarga yang terlihat sempurna. Namun sang anak menemukan beberapa foto kinky yang membuatnya berpikir kalau ayahnya adalah serial killer bernama Clove Hitch Killer. Clove hitch adalah sebuah simpul tali yang merupakan signature dari serial killer ini yang membunuh korbannya kemudian mengikatnya. Apakah ayahnya memang serial killer? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di upacara pengingat korban dari Clover Hitch Killer yang berjumlah 10 wanita. Serial killer ini pertama kali membunuh sekitar 25 tahun yang lalu. Namun entah kenapa tiba-tiba 10 tahun yang lalu pembantaian itu berhenti. Waktu berlalu, kita akan berada di komunitas pramuka untuk anak-anak. Pemimpin pramuka ini adalah pria bernama Don dan anaknya yang bernama Tyler juga merupakan anggota pramuka. Don memberitahu kalau pekerjaannya sebagai handyman sedang sepi sementara asuransi paman Tyler juga meningkat. Sepertinya Don tidak bisa mengirim Tyler ke kemah kepemimpinan tahun ini. Don mengajarkan Tyler menjadi anak yang baik bahkan membantu menyeberangkan kura-kura di tengah jalan. Namun walau begitu, Tyler sedang dalam masa puber. Perempuan yang ia suka mengiriminya pesan, kemudian Tyler menyelinap keluar dan meminjam mobil ayahnya. Tyler pergi menemui perempuan bernama Amy dan mereka berbicara di parkiran. I like you. I mean, you like me too, right? Amy dan Tyler saling menyukai namun mereka masih belum memiliki hubungan. Saat mereka berciuman, Amy ingin menurunkan sandaran kursinya namun ia menemukan selembaran gambar seksi yang kinky. Amy pikir kalau gambar ini milik Tyler dan Tyler suka dengan hal seperti ini. Tentu Tyler membantahnya karena ia bukan orang seperti itu. Namun Amy menjadi ilfil pada Tyler dan ingin ia mengantarnya pulang sekarang juga. I'm sorry. Do you wanna keep It's going? getting kind of late. Keesokan harinya, Tyler dan keluarganya sarapan bersama karena hari ini mereka akan pergi ke gereja. Sebelum pergi, Tyler menjemput pamannya yang bernama Rudy untuk membawanya ke gereja. Saat di gereja, Tyler terus memperhatikan Amy namun terlihat kalau pandangan Amy pada Tyler sudah berubah. Setelah ibadah berakhir, Tyler sedang menunggu di luar, kemudian temannya yang bernama Billy menemuinya. Billy merasa risih pada perempuan bernama Cassie yang sering menunggu di luar gereja padahal ia bukan Kristen. Billy tahu Cassie dari sekolah dan ia dikenal sebagai perempuan murahan dan tertarik dengan kasus Clove Hitch Killer. Saat akan pulang, terlihat kalau Amy sudah memberitahu tentang kejadian semalam pada temannya. Dan kini Tyler dicap sebagai pria mesum. Waktu berlalu, gosip tentang Tyler menyebar dengan cepat bahkan Billy sudah mendengarnya. Tyler tidak memperdulikannya namun di luar ia melihat ayahnya yang memasuki gubuk yang dikunci. Waktu berlalu, memorial korban Clove Hitch Killer dilakukan. Amy melihat Tyler dan memilih pergi namun Tyler mengejarnya. Tyler memberitahu kalau gambar itu bukan miliknya. Amy menjawab kalau ia hanya memberitahu satu orang namun entah bagaimana berita itu menyebar dengan cepat. Tyler ingin Amy memberitahu orang-orang kalau gosip itu tidak benar namun Amy tidak memperdulikannya. What'd you do to piss off all your little pals? Di saat yang sama, Cassie melihat kejadian ini. Tyler berkata kalau seseorang menyebarkan gosip tak benar tentangnya. Cassie mengerti maksudnya karena ia juga korban gosip seperti Tyler. Waktu berlalu saat ibu, adik, dan ayah Tyler pergi, kini Tyler sendirian di rumah. Tyler yang penasaran ingin memasuki gubuk namun gubuk itu dikunci. Setelah mencoba beberapa kombinasi, ia berhasil membukanya karena passwordnya adalah hari lahir adiknya. Tyler memasuki gubuk yang sejauh ini seperti gudang handyman seperti pada umumnya. Tyler terus mencari hal yang mencurigakan namun tak bisa menemukan apa-apa. Namun Tyler melihat ada lantai kayu yang terangkat. Ia bisa mengangkatnya dan di sana ia menemukan sebuah kotak. Di dalam kotak itu berisi banyak majalah tentang pertukangan karena Don bekerja sebagai handyman atau dalam bahasa kita biasa dipanggil tukang. Namun di bawah majalah itu kini muncul majalah dewasa yang dipenuhi gambar kinky. Di bawah semua majalah itu ada sebuah foto polaroid perempuan yang sedang diikat. Foto itu bertuliskan Nora, Lucky's favorite.
Melihat semua ini membuat Tyler semakin berpikir kalau ayahnya memang Clove Hitch Killer. Di malam hari, Tyler masih tidak bisa tidur. Ia mencari informasi mengenai pembunuhan Nora. Ia menemukan kalau Nora adalah korban ke-8 dari Clove Hitch Killer. I am very disappointed. Namun tak lama kemudian, ibu Tyler memergokinya, namun Tyler sudah menutup laptopnya. Ibu Tyler sudah mendengar rumor tentangnya dan berkata ia kecewa padanya. Keesokan harinya, Tyler dipanggil ayahnya ke gubuk karena ibunya meminta Don untuk berbicara dengan Tyler. Don menjelaskan kalau ia tahu beberapa malam yang lalu Tyler meminjam mobilnya tanpa memberitahunya. Don tidak mempermasalahkannya, namun yang ingin Don katakan adalah normal bagi pria untuk penasaran pada seks. Keluarga Tyler adalah penganut Kristen yang taat sehingga Don tidak ingin Tyler terjerumus lebih jauh. Don menjelaskan kalau saat ia muda ia juga memiliki rasa yang sama. Kemudian Tyler menemui Billy karena ingin membicarakan apa yang baru Tyler temukan. Namun Billy pikir membicarakannya hanya akan menjadikannya berdosa sehingga ia tidak ingin berbicara dengan Tyler. Kemudian Tyler pergi ke gereja dan seperti dugaannya di sana ia bisa menemukan Cassie yang memang sering duduk di luar gereja. Tak lama kemudian Cassie pergi dan Tyler mengikutinya. Cassie menyadarinya sehingga ia mengejutkan Tyler. Tyler bertanya kenapa Cassie sering membaca koran di luar gereja. Cassie menjawab ia suka berita buruk. Hey, you know about that Clovage stuff, right? Because I was thinking maybe I could ask you a few questions. Tyler bertanya apakah Cassie tahu tentang Clovage Killer. Cassie bingung kenapa Tyler ingin tahu. Tyler menjawab kalau ia hanya ingin mengetahuinya karena di kepalanya ia selalu memikirkan Clovage Killer. Mungkin berbicara dengan Cassie bisa memberinya petunjuk. Come here after 3. I'll help you. Cassie bersedia membantu namun bukan sekarang melainkan meminta Tyler untuk pergi ke tempat lain nanti sore. Kemudian Tyler pergi ke tempat yang Cassie beritahu. Ini bukan rumah Cassie namun Tyler bisa menemukan Cassie di sini. Cassie memberitahu kalau perempuan pemilik rumah ini adalah mantan polisi dan menulis semua berkas polisi di sini. Ia juga sangat tertarik dengan Clovage Killer bahkan hingga membuat buku. Bahkan di sana juga ada berkas milik 10 korban Clovage Killer. Di sana ada beberapa foto korban namun semuanya dicetak dengan foto digital. Sementara foto yang Tyler temukan dicetak dalam foto Polaroid. Ternyata Cassie juga terobsesi dengan Clovage Killer dan ingin menemukannya karena hingga saat ini masih belum terpecahkan. Menurut Cassie, Clovage Killer ini adalah orang yang narsistik karena setiap rumah yang menjadi korbannya ia ikat dengan ikatan signaturnya yaitu Clovage. Cassie pikir kalau korbannya sebenarnya lebih dari 10 orang. Tyler bingung kenapa Cassie repot-repot melakukan ini karena Clovage Killer sudah berhenti membunuh sejak 10 tahun yang lalu. Serial killers can't stop. Namun Cassie menjawab kalau serial killer tidak bisa berhenti. Di malam hari, Tyler sedang bermain kartu bersama keluarganya. Tyler memberitahu kalau ia ingin menjadi sukarelawan untuk mengajar setiap sore. Ini adalah alibi Tyler agar ia bisa bertemu dengan Cassie setiap sore. Keesokan harinya di sore hari, Tyler menghabiskan waktu meneliti kasus Clovage Killer bersama Cassie. Cassie masih belum tahu kalau Tyler melakukan ini karena ia mencurigai ayahnya adalah Clovage Killer. Saat Cassie dan Tyler pulang, tanpa Tyler sadari kalau Don melihat mereka dan tahu kalau Tyler berbohong. Di malam hari, Don menemui Tyler dan tahu kalau ia berbohong tentang menjadi sukarelawan. My boy's got himself a girlfriend. Tyler tidak menjawab apa-apa, namun Don pikir kalau Cassie adalah kekasih Tyler. Don ingin Tyler mengenalkan Cassie pada keluarganya dan mengundangnya makan malam. They think we're going out and Whoa. What? Keesokan harinya, Tyler memberitahu Cassie kalau orang tuanya berpikir kalau mereka berpacaran dan ingin Cassie datang ke acara makan malam hari ini. Namun Tyler ingin Cassie tidak membicarakan tentang Clovage Killer. Di malam hari, Cassie makan malam bersama keluarga Tyler dan berpura-pura kalau ia dan Tyler berpacaran. Cassie tahu kalau Don punya pekerjaan lain sebagai pemandu pramuka. Cassie bertanya berapa simpul yang bisa Don buat dan Don menjawab ia bisa membuat semuanya. Kemudian Tyler mengantar Cassie pulang namun di tengah jalan Cassie ingin berhenti. You think your dad is Clovage? Cassie sadar alasan Tyler mencari tahu tentang Clovage Killer karena ia pikir kalau ayahnya adalah pelakunya. It's not your
Namun Cassie membantahnya kalau ayah Tyler tidak mungkin pelakunya. Tyler menjelaskan kalau ia menemukan banyak foto dan majalah bondage karena itulah orang-orang berpikir kalau Tyler orang mesum. Tyler juga memberitahu tentang foto Polaroid bertuliskan Nora dan Lucky's favorite. Namun Cassie masih membantahnya dan berpikir kalau Don hanya kinky. Waktu berlalu, Tyler terbangun di tengah malam karena ada yang mengetuk jendela kamarnya. Ternyata orang itu adalah Cassie yang memberitahu kalau perkataan Tyler tentang Lucky terus berada di pikirannya. Ia kembali memeriksa berkas korban dan salah satu korban menerima surat bertuliskan Lucky seminggu sebelum dibunuh. Tyler mengajak Cassie ke gubuk di belakang rumah. Namun dari tempat Tyler menemukannya sebelumnya, mereka tidak bisa menemukan kotak sebelumnya. Tak ingin menyerah, Cassie terus meraba-raba kolong itu dan menemukan sebuah blueprint. Bukan hanya blueprint biasa, melainkan sebuah dungeon penyiksaan. Sepertinya blueprint ini adalah crawl space atau kolong rumah. Matahari akan segera terbit sehingga Cassie harus segera pergi. Karena penasaran, Tyler memeriksa crawl space rumahnya karena mungkin blueprint tadi dibuat di rumahnya. Di sana Tyler menemukan sebuah kayu yang bisa digeser dan menunjukkan sebuah ruangan rahasia. Padahal ia di bawah rumah namun lokasinya cukup tinggi sehingga Tyler bisa berdiri dengan leluasa. Di sana bau karena Tyler menemukan bangkai rakun. Di sana juga ada kulkas kecil berisi banyak bir. Ada juga sebuah kardus berisi lebih banyak gambar kinky yang sangat ekstrim. Tyler tidak mempercayai kalau semua ini adalah milik ayahnya. Di sana juga ada sebuah kotak. Salah satu benda di sana adalah kartu identitas beberapa perempuan. Salah satunya adalah milik Nora yang merupakan korban Clovage Killer yang Tyler ketahui. Melihat semua ini membuatnya semakin yakin kalau ayahnya memang Clovage Killer. Di pagi hari, Don mengajak Tyler untuk camping berdua karena sudah lama tidak melakukannya. Awalnya Tyler menolaknya karena ingin menemui Cassie, namun ayahnya bersikeras. Don dan Tyler pergi ke hutan. Di sana Don memberitahu kalau ia tahu belakangan ini Tyler sering ke gubuk bahkan ke crawl space. Don tidak suka Tyler mengganggu privasinya. Don memberitahu benda yang Tyler temukan di sana bukan miliknya melainkan milik Rudy, paman Tyler. Saat muda, Don dan Rudy memiliki ketertarikan dengan hal yang berbau kinky. Namun obsesi Rudy lebih ekstrim darinya. Don memberitahu kalau Clovage Killer ini adalah Rudy. Saat Don mengetahuinya, ia meminta Rudy untuk menyerahkan diri namun ia lebih memilih mencoba bunuh diri dengan kecelakaan mobil. Seperti yang kita tahu, percobaan bunuh diri ini gagal dan Rudy masih hidup namun ia cacat permanen. Dan karena itulah Clovage Killer berhenti membunuh karena Rudy sudah tidak bisa lagi melakukannya. Why do you have that stuff? I was gonna burn it. Tyler bertanya lantas kenapa ayahnya masih menyimpan benda-benda milik korban Rudy. Don bersumpah kalau ia ingin membakarnya. Ia tidak bisa melakukannya karena ia pikir keluarga korban harus tahu namun ia juga tidak ingin Rudy dipenjara. We have to take it to the police. Or destroy it. But you have to decide. Namun Tyler pikir kalau Don harus tegas. Ia harus pilih antara memberikannya ke polisi atau membakarnya. Don memilih membakarnya sehingga di malam hari mereka membakar semua benda-benda milik Rudy. Keesokan harinya, Tyler mengikuti kelas pramuka bersama ayahnya. Tak lama kemudian, Cassie menemuinya dan marah karena kemarin Tyler pergi camping tanpa memberitahunya. Padahal mereka sudah janjian di rumah polisi sebelumnya. Tyler sudah tidak ingin lagi membicarakan tentang Clovage Killer karena ia sudah tahu siapa pelakunya namun tidak memberitahu siapa pada Cassie. Hey, give me that. You're disgusting, you know that? Billy, come on. Di saat yang sama, Billy muncul dan melihat foto korban Clovage Killer. Billy adalah orang yang taat agama dan memandang rendah orang yang tak beriman sehingga ia juga memandang rendah Cassie. Tyler melindungi Cassie sehingga ia dan Billy berkelahi. Waktu berlalu, Tyler menerima surat dari Cassie. Ia membacanya namun kita tidak tahu apa yang ditulis Cassie. Hari ini adalah hari di mana Tyler akan pergi ke kemah kepemimpinan di luar kota selama beberapa hari. Kini di rumah tinggal ada Don, istri dan anak terkecilnya. Don menyarankan istrinya untuk mengunjungi ibunya dan membawa anaknya. Hal ini membuat Don akan sendirian di rumah selama beberapa hari. Don bekerja seperti biasa sebagai handyman. Kemudian pergi ke supermarket untuk berbelanja. Di sana, ia berpapasan dengan perempuan yang tidak ia kenali yang juga sedang belanja. Agar mudah dikenali, kita akan memanggilnya Annie. Semuanya berjalan lancar seperti biasa hingga entah kenapa Don mengikuti Annie hingga ke rumahnya.
Saat Don di rumah, ia pergi ke atap. Di sana ia membawa barang lamanya. Ternyata Don memiliki hobi mengikat diri. Cross-dress seperti perempuan, kemudian selfie menggunakan kamera Polaroid. Ternyata Don juga memiliki lebih banyak foto perempuan yang diikat seperti korban Clovage Killer. Saat ia akan menggunakan pakaian lain, seseorang menyalakan bel sehingga dengan cepat Don mengganti pakaiannya. Ternyata yang datang adalah Cassie yang sedang mencari Tyler. Namun tentunya Tyler tidak ada di sini sehingga Cassie tidak ingin lama-lama di sini. Setelah Cassie pergi, Don melanjutkan sesi fotonya, namun sepertinya Don tidak puas dengan semua hasil foto yang ia buat dan mengamuk. Keesokan harinya, Don kembali ke rumah Annie yang ia intai sebelumnya. Dengan membawa sebuah gerobak membuat Don terlihat seperti ia sedang bekerja. Saat ini, rumah sedang kosong dan Don memeriksa rumah Annie. Ia menemukan jendela ke basement yang cukup ia masuki. Kemudian ia mengikat sebuah tali yang tidak ditunjukkan simpul apa. Namun sepertinya Don memanglah Clovage Killer yang asli. Namun Don tidak melakukan aksinya hari ini. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa. Hingga suatu hari Don melakukan aksinya dengan memasuki basement. Don menggunakan topeng dan membangunkan Annie yang sedang tidur di ruang tengah. Tentu Annie sangat ketakutan, namun Don berkata kalau saat ini ia dikejar polisi karena merampok bank. Ia tidak akan menyakiti Annie dan hanya akan mencuri mobilnya. Tak lupa Don juga mencuri kartu identitas Annie sebagai trofi. Annie yang ketakutan difoto Don dengan kamera Polaroid. Don mengancam jika Annie melapor polisi maka Don akan memberikan foto ini pada temannya dan mereka akan membunuh Annie. Kemudian Annie dibawa ke kamarnya. Annie diikat dengan ikatan kesukaan Don. Dengan sebuah plastik, Don membuat Annie tak sadarkan diri. Dan tentunya Don si psikopat mengambil foto Annie. Dad, what are you doing here? Namun entah kenapa ternyata Tyler ada di sana dengan memegang sebuah senapan. Don membuka topengnya sehingga Tyler bisa mengenalinya. Flashback ke beberapa hari yang lalu saat Tyler menerima surat dari Cassie sebelum pergi ke kemah kepemimpinan. Ternyata Cassie ingin berbicara dengan Tyler di suatu tempat. Dan rumah ini adalah milik Nora, salah satu korban Clovage Killer. Mereka memasuki rumah Nora yang sudah terbengkalai. Di sana Cassie memberitahu kalau Clovage Killer masuk melalui basement kemudian mengikatnya di ruangan ini. I'm not accusing your dad. I just want to know what happened. Cassie bertanya apa yang Don katakan padanya. Tyler tidak ingin menjawabnya dan memilih pergi, namun Cassie menahannya. Tyler menjawab kalau Clovage Killer ini adalah Rudy Tabuti, paman Tyler. Alasan pembunuhan ini berhenti karena kecelakaan yang dialaminya. Tyler pikir kalau Cassie tertarik dengan kasus Clovage Killer karena membuatnya misterius dan menarik. Namun Cassie membantahnya dengan berkata kalau Clovage Killer membunuh ibunya. Ibu Cassie tidak termasuk pada 10 korban ofisial Clovage Killer sehingga Cassie pikir kalau korban sebenarnya lebih dari 10 korban. Yang Cassie ingat adalah seseorang menerobos rumah dan mengurungnya di dalam kamar mandi. Kemudian ibunya dibunuh dan diikat seperti korban Clovage Killer lain. Namun entah kenapa ibunya tidak dimasukkan ke dalam korban ofisial Clovage Killer. Hal inilah yang membuat Cassie tertarik dengan kasus ini untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Crystal Harper? Tyler bertanya siapa namanya dan Cassie menjawab Crystal. Tyler bertanya apakah nama lengkapnya Crystal Harper. Ternyata di tumpukan kartu identitas yang ditemukan Tyler, ia sudah mengingatnya dan salah satunya adalah milik ibu Cassie. Ia menemukan 13 kartu identitas namun semuanya sudah dibakar. Kemudian saat Tyler seharusnya pergi ke kemah kepemimpinan, ia malah pergi ke rumah Cassie untuk mengawasi Don secara diam-diam. Semua berjalan normal hingga Don bertemu Annie di supermarket. Cassie bisa menyadari kalau Don terus memperhatikan Annie. Tak bisa mengikuti Don terus-menerus, Tyler menyelinap ke rumah untuk menginstal GPS tracker di HP Don agar tidak harus selalu mengikutinya. Don muncul sehingga Tyler harus bersembunyi. Hari ini adalah hari di mana Don crossdress sambil mengambil foto. Karena takut, Tyler meminta pertolongan dan karena itulah Cassie datang di hari ini untuk mencari Tyler. Padahal sebenarnya yang ia lakukan adalah menyelamatkan Tyler. Dengan segala yang dilihat Tyler membuatnya semakin yakin kalau ayahnya memang Clovage Killer. Mereka mengikuti GPS ponsel Don yang saat ini sedang mengintai rumah Annie.
Setelah Don pergi, mereka memeriksa rumah Annie dan di pipa mereka melihat simpul clove hitch yang merupakan signature dari clove hitch killer. Dari foto di dalam rumah, mereka juga bisa tahu kalau rumah ini adalah milik Annie. Di hari eksekusi, Taylor akan berbicara dengan ayahnya berdua untuk membahas masalah ini. Namun yang bisa ditemukan di sana hanya ponsel milik Don, sementara ia tidak bisa ditemukan dimanapun. Mereka sadar kalau saat ini Don sedang berada di tempat Annie. Mereka ke sana dan memasuki rumah lewat jendela basement. Saat di sana, Don sudah selesai mengikat Annie. Kini kita kembali ke momen saat Tyler memergoki Don. This woman and I are having an affair. Don masih pura-pura bodoh dan berkata kalau ia dan Annie berselingkuh dan ini adalah bagian dari fantasi seks mereka. Namun Taylor tidak sebodoh itu. Cassie menyelamatkan Annie yang saat ini masih hidup namun tak sadarkan diri. Cassie melihat pistol Don yang ditaruh di atas meja. Cassie ingin membawanya namun Cassie diserang hingga tak sadarkan diri. Don berkata ia melakukannya karena ia tidak mempercayai Cassie memegang pistol. Don tidak ingin menyerang Tyler sehingga ia mengosongkan peluru pistolnya sebagai bukti. Don ingin mereka bicara dan Tyler menurunkan senapannya. Tyler yang penurut memberikan senapannya pada Don dan kini Don mengarahkan senapannya pada Tyler. Ia menarik pelatuknya namun senapan ini juga tidak berisi peluru. Tyler dan Don berkelahi dan Don bisa mendominasi pertarungan. Namun Cassie sadar tepat waktu dan bisa menyerang Don hingga tak sadarkan diri. Cassie ingin menelepon polisi namun Tyler menghentikannya. Di malam hari mereka membawa Don yang tak sadarkan diri ke hutan dan dibuat seolah ia sedang camping sendirian. Tyler membunuh Don dengan menembak kepalanya dan dibuat seolah Don bunuh diri. Sehingga walau Don adalah clove hitch killer namun keluarganya selain Tyler tidak pernah mengetahuinya. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini bisa dikatakan crime mystery dengan subgenre whodunit. Namun kita tidak akan melihat dari sudut pandang detektif atau polisi melainkan dari dua remaja. Kasus clove hitch killer terpecahkan bukan karena penyelidikan mendalam melainkan karena kebetulan jadi menurut Mimin kurang greget. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah pace. Pace film ini lambat padahal kurang dari 2 jam. Sangat bertele-tele untuk menunjukkan kalau Don adalah orang normal dan bukan psikopat. Dan saat Don mulai ditunjukkan kalau ia memang clove hitch killer, pace-nya jadi sangat cepat sampai banyak detail yang diabaikan. Jadi untuk pace, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist series ini adalah ternyata tuduhan awal tentang clove hitch killer ini memang benar. Namun sayangnya kita tidak benar-benar berinteraksi dengan Rudy hingga tuduhan pada Rudy ini tidak berlangsung lama. Apalagi tidak dijelaskan apakah kecelakaan kendaraan Rudy murni kecelakaan atau bukan. Menurut Mimin twistnya standar aja, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Di akhir film ini kita bisa tahu kalau clove hitch killer ini memang Don. Namun Don tidak diberikan pada polisi sehingga keluarga korban selain Cassie tidak pernah tahu siapa yang membunuh mereka. Mimin pikir ini gak adil tapi Mimin juga mengerti perasaan Tyler. Dengan melaporkan Don ke polisi tidak akan menghidupkan kembali korban. Namun yang menjadi korban selanjutnya adalah keluarga Tyler. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Film ini lumayan ringan dan Mimin lumayan enjoy. Karena ringan jadinya kita tidak terlalu harus banyak mikir. Tapi sebagai gantinya banyak detail yang diabaikan. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating The Clove Hitch Killer adalah 6,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.